Oke, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya ya, di channel Belajar Kimia Asik. Nah, untuk soal ini merupakan soal mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Arrhenius yang hanya pelarut air. Nah, sekarang kita masuk ke Bronsted-Lowry di mana di sini ada istilah baru ya mengenai konjugasi-konjugasi. Nah, apa itu konjugasi? Kita akan lihat aja langsung dari soalnya, di mana reaksi pertama ada yang HCO3- ya, tambah H2O menjadi CO3 2- ditambah H3O+. Kemudian setelahnya ada HCO3- ditambah HF menjadi H2CO3 ditambah F-. Dari pernyataan yang sesuai dengan prinsip serah terima elektron, nah menurut Bronsted-Lowry. Nah ingat ya, kalau Bronsted-Lowry ini bilang kalau dia asam, dia adalah pemberi atau donor gitu ya. Donor dari H+. Tapi kalau dia basa dia penerima atau akseptor dari H+ ya. Jadi harus diingat nih tentang teori asam basanya ya. Jangan sampai lupa. Oke? Kita lihat yang reaksi pertama. Reaksi pertama dia bilang HCO3- bertindak sebagai asam. Nah, berarti kalau misalnya HCO3- bertindak sebagai asam, artinya HCO3- ini harus memberi memberi H+. Nah, kalau dia memberi H+, dia akan mengalami apa? Kehilangan haknya ya, sebanyak satu biji harusnya. Nah, kita lihat aja. Di sini HCO3- akan berubah menjadi CO3 2-. Apakah dia kehilangan H+-nya atau H-nya? Ya, kehilangan ya di sini ya. Kehilangan H+. Maka coba kita baca lagi. Berarti benar ya, sampai sini benar. Karena, nah kita lihat alasannya. Karena ia mendonorkan sebuah proton kepada pelarut. Nah, ini benar ya. Berarti HCO3- ini akan bertindak sebagai asam. Pastinya H2O di sini sebagai basa ya. Nah, CO3 2- ini akan bertindak sebagai basa konjugasi. Kenapa sebagai basa konjugasi? Ya karena pasangannya yaitu HCO3- di sini itu adalah asam ya. Jadi kalau pasangannya apa ya? Pasangan yang di sebelah kirinya itu asam, ya nanti yang sebelah kanannya itu basa gitu ya. Nah, H2O ini bertindak sebagai basa, udah pasti H3O+ itu sebagai asam ya. Karena kan H+ atau H3O+ itu asam ya, udah pasti ya dia asam gitu. Jadi untuk reaksi pertama itu seperti ini. Oke ya. Jadi kita lihat nomor 2, ion fluorida atau F- pada ruas kanan reaksi 2 merupakan basa konjugasi. Nah, kita cek dulu nih. Kalau misalnya dia basa konjugasi ataupun asam konjugasi, kita harus lihat dari reaksinya. HCO3- di sini ya, dia akan mengalami apa nih? Apakah bertambah H+-nya atau berkurang? Nah, kita lihat lawannya aja. Nah, ketika kita lihat lawannya, di sini HCO3-nya menerima H+ ya, sehingga nilai H-nya berubah nih menjadi 2 dari 1. Berarti HCO3- ini akan bertindak sebagai basa ya. Sehingga HF-nya udah pasti HF kan asam ya, berarti dia asam. Kalau H2CO3-, nah karena awalnya dia basa, dia akan menjadi asam di sini. Nah, F- udah pasti dia jadi basa konjugasi ya. Nah, makanya kita lihat poin nomor 2, ion fluorida pada reaksi kedua gitu ya merupakan basa konjugasi. Nah, ini benar ya, yang dihasilkan dari pengionan asam lemah HF. Nah, ini benar ya. Jadi pengionan itu artinya adalah si HF ini mengion atau berubah menjadi ion yaitu H+ dan F-. Ya, betul ya. Nomor 3, secara keseluruhan, spesi atau bagian dari HCO3- terbukti bersifat sebagai amfiprotik. Nah, amfiprotik itu apa artinya? Amfiprotik itu adalah dapat bertindak atau bersifat lah ya, bersifat ya. Bersifat asam ataupun basa ya. Jadi dapat bertindak sebagai basa ataupun asam. Itu adalah amfiprotik ya. Karena memiliki kapasitas struktural untuk bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, ini benar ya. Jadi kalau kapasitas struktural gitu-gitu istilah-istilah itu ya
dapat diabaikan aja ya, karena alasannya bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, kamu fokusnya ke arah kalimat itu aja ya. Untuk nomor 4 yang terakhir, molekul air atau H2O pada reaksi 1 bertindak sebagai senyawa asam. Nah, pelarut karena ia mengalami proses ionisasi membentuk ion H3O+. Nah, ingat ya, H2O ini bertindak sebagai apa tuh setelah kita tulis di atas tadi? Basa ya. Kenapa? Karena dia akan menerima H plus dari siapa? Dari HCO3-. Jadi yang nomor 4 itu salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, sampai sini aja untuk soal yang Bronsted-Lowry. Nah, di sini Sar juga punya soal latihan buat kalian. Ini soal yang sama seperti yang latihan Sar kasih ke kalian, cuman bedanya adalah yang kemarin kan PO4 ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini HSO4 juga, cuman nanti pernyataannya berbeda nih gitu. Ya, coba nanti dikerjakan oleh kalian. Kita nanti akan cek bareng-bareng di kelas ataupun nanti pas pertemuan selanjutnya. Paling dari share segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut lagi nanti ke soal yang hitung-hitungan. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.